Dragon Emperor, Bab 5. Dongsu sangat malas untuk bersusah payah dan terbang ke udara. Ia berputar indah di udara dan lampu merah menyala di tubuhnya dengan dia sebagai pusat. Pasir kuning di sekitarnya tiba-tiba terbentuk menjadi pusaran besar yang mengiris dua orang di sampingnya hingga mereka sangat sakit dengan raungan nyaring. Cakar naga itu melengkung di udara dan membawa pasir yang bergulir saat ia menuju Tianlong dari segala penjuru. Suara itu keras dan kuat, menambah tekanan dari darah naga martial spirit. Tianlong tertegun sejenak, tapi ketika dia bereaksi, Sudong sudah di depannya. Namun, dia salah. Begitu suaranya jatuh, langit yang sebelumnya gelap tiba dipenuhi dengan kilatan petir dan suara guntur. Angin menderu melewati dan menyapu ombak pasir kuning yang di telinga orang lain terdengar seperti tangisan banyak anak. Bumi gemetar 3 kali saat petir meledak di telinga Sudong. Ekspresinya sedikit berubah. Mokyu pasti sudah berada di tingkat keempat dari Tong Worealong. Matanya berkedip-kedip dengan api. Sudong tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia berpikir bahwa metode Mokyu akan lebih gesit dan cepat. Dia tidak pernah menyangka dia memiliki serangan yang kuat. Di tengah gemuruh guntur, seekor naga merah darah perlahan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Dongsu merasakan kekuatan di dalam tubuhnya menggandakan lagi. Dan dengan senyum dingin di bibirnya, lampu merah di tangannya tiba-tiba muncul dan dengan cepat meluas. Dalam sekejap mata, tangan kanannya telah naik ke puncak gunung kecil. Saat ia menggunakan kekuatannya untuk mengayunkannya ke arah petir yang mendekat. Bau tidak enak menyebar di udara dan suara berderak bisa terdengar. Cuaca berguncang dan lubang sedalam puluhan meter diciptakan antara Mokyu dan Sudong. Dong menyeka darah di sudut mulutnya. Berbalik dan tanpa ragu menghilang ke dalam asap. Mokyu mengepalkan tangannya melihat keadaan Tianlong. Dia berhenti. Yang paling penting adalah kembali ke keluarga Su terlebih dahulu. Adegan tadi seperti lalu berat menghantam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sudong akan benar-benar menggunakan kekuatan roh bela diri tingkat tinggi. Sampai-sampai dia yang berada di tingkat keempat dari Tong Worealong akan punya kekuatan untuk bertarung. Kembali ke keluarga Xiu. Ibu tiri Sudong, Nanfeng, memandang Tianlong dengan ekspresi sedih. Hal pertama yang mereka berdua lakukan adalah memobilisasi semua kekuatan mereka dan mengejar Sudong. Anak ini pasti akan menjadi bencana di masa depan. Setelah pengejaran diberikan, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Su bergegas ke wilderness dalam arus yang stabil mencari keberadaan Dongsu. Melihat pantulan wajahnya yang semula cantik dan halus di air, Dongsu merasa lucu dan tidak berdaya. Dia sekarang terlihat menyedihkan dengan pakaian yang berkerut di tubuhnya. Beberapa waktu lalu, dia masih hidup mewah di bawah perlindungan ayahnya. Tetapi sekarang dia diincar dan diburu oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Namun, dia beruntung menemukan sebuah oasis di sana. Dalam beberapa hari terakhir, dia berkeliaran di sekitarnya meskipun hanya berada di tingkat pertama dari Tong Worealong. Dia bertanya-tanya, apakah di oasis itu ada binatang iblis yang tingkat tinggi, karena ini adalah tempat yang jarang didatangi orang. Tiba-tiba, suasana menjadi dingin di belakang Dongsu membuatnya waspada. Dia segera terbang ke sisi pohon dan mendengar suara gemuruh. Tempat yang dia tinggali sekarang ternyata memiliki lubang besar yang dipenuhi asap dan gumpalan asap putih keluar dari tanah. Dia segera mengaktifkan roh bela diri dan terbang menuju oasis di bawah pohon. Meskipun lelah setelah berlari selama beberapa hari, tekanan ini justru membuatnya menyentuh pintu ranah untuk mencapai tingkat kedua, Tong Worealong. Suara yang keras dan merisaukan datang dari belakang Sudong. Namun, dia tidak terganggu dan segera mengayunkan tinjunya ke belakang, menimbulkan masalah bagi para pendatang baru. Tanpa berhenti, dia segera masuk ke dalam zona tengah. Orang-orang di belakang melihat bahwa Sudong telah berhasil masuk ke dalam zona tengah. Mereka merasa ragu dan tidak yakin
Pemimpin mereka mengerutkan dahi dan menatap ke arah yang ditinggalkan Sudong dengan pemikiran yang dalam. Kak, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak di tengah hutan iblis. Bagaimana kita harus melanjutkan sekarang? Ayo, kita pergi dari sini. Saya khawatir jika kita masuk ke sana, Ki tidak akan selamat. Setelah beberapa saat, pemimpin itu berbalik dan membawa sekelompok orang untuk menjauhi tempat itu. Hutan iblis, seperti namanya, dihuni oleh iblis dan tidak ada yang kembali hidup setelah masuk ke sana. Zudong berkeliling di sekitar hutan beberapa kali ketika dia melihat pohon besar di depannya yang sudah ditandai ke-8 kalinya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia terjebak di sana. Melihat sekelilingnya, Zudong sadar bahwa orang-orang di sekitarnya belum mengikutinya. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuhnya. Apa yang membuat mereka menyerah? Kecuali ada sesuatu yang lebih berbahaya di sini. Berpikir tentang hal ini, mata Zudong bersinar dengan serius. Di tanah Safad ini, seseorang harus berhati-hati terhadap apapun yang mereka temui tentang tempat misterius ini. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan mati di perut binatang iblis. Dongzu duduk di bawah pohon. Dia menandai posisinya sejak awal. Dia telah berjalan berkeliling dan bahkan jika medan di sini rumit, dia tidak akan berjalan jauh ke tempat yang sama. Ini berarti hanya ada satu kemungkinan, tempat ini memiliki rahasia lain. Dia tidak begitu paham tentang wilderness dan belum pernah mendengar tentang tempat ini. Setelah beristirahat sebentar, dia bangkit dan mengamati pohon-pohon di sekitarnya. Dia pun memanjat salah satu pohon dengan tangan dan kaki dan berdiri di atasnya, memperluas pandangannya. Dia terpana melihat pemandangan di depannya. Cahaya bulan bersinar jernih di atas permukaan air. Seperti peri di malam hari. Suara ombak yang menabrak batu karang terdengar memukau dan dia sekarang berada di tengah laut. Apa yang terjadi? Dia bingung. Bersambung. Ya.